Dalam berbagai riwayat disebutkan, Nabi Muhammad SAW adalah panutan dalam hal kasih sayang. Saking sayangnya beliau pada manusia, beliau tidak pernah memperdulikan dirinya sendiri untuk kebaikan umat manusia. Ini juga salah satu alasan mengapa beliau diutus Isra Mi'raj. Berikut sedikit rangkuman dari banyaknya kasih sayang Rasulullah SAW yang beliau berikan kepada umat manusia. Rasulullah penuh kasih sayang terhadap musuh yang sudah tidak berdaya lagi. Ketika kembali ke Mekah dari Madinah dengan pasukan muslimnya yang kuat, beliau tidak berniat balas dendam kepada kaum Quraisy yang telah mengusir dia dari kota kelahirannya itu. Rasulullah malah mengatakan, kaum kafir mau masuk Islam atau tidak, tetap boleh menetap di Makkah, asal tidak memusuhi kaum muslimin. Rasulullah juga tidak pernah marah terhadap orang-orang yang menghina dan mencaci dirinya. Dalam sebuah riwayat, bahkan Nabi Muhammad menjadi orang pertama menjenguk seorang Yahudi yang sakit, padahal Yahudi tersebut selalu melecehkan Nabi Muhammad, sekaligus Rasul terakhir itu. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Di kisah lain, setiap hari Rasulullah menyuapi pengemis rentah yang mangkal di sebuah pasar, meski perempuan itu selalu menghujat Nabi, hingga akhirnya beliau wafat. Abu Bakar menggantikan peran Rasulullah yang selalu menyuapinya penuh kasih sayang, namun ditolak oleh sang pengemis. Selepas pengemis itu mengetahui bahwa penyuap setianya adalah Nabi Muhammad yang selalu dia ejek itu, akhirnya pengemis itu menjadi mualaf. Nabi Muhammad SAW selalu rela berlapar diri demi memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sampai-sampai pribadi mulia Nabi ini dipilih sebagai tokoh paling berpengaruh sejagat dalam buku karya Michael Hart, ahli astronomi dan sejarah tersohor dari Amerika Serikat. Selanjutnya, kepribadian mulia Rasulullah ini juga dipuji oleh pemuka agama Hindu ternama, yakni Swami Lakshmi Shankaracharya. Dia menegaskan Nabi Muhammad adalah manusia terhebat sepanjang sejarah. Jika orang ingin mengetahui Islam, harus menilai dari kehidupan dan sejarah Nabi. Nabi Muhammad selalu memaafkan musuh-musuhnya, sabar ketika dihina dan disakiti. Ini pelajaran moral, membuat Islam menjadi agama internasional, katanya, seperti dilansir dari Abna. Swami Lakshmi Shankaracharya menyesalkan kebanyakan umat Islam sekarang sudah tidak mengikuti ajaran agamanya dan tidak mau belajar dari kehidupan Rasulullah. Padahal Al-Quran menyebutkan Rasulullah adalah panutan terbaik menjadi manusia mulia. Dan terakhir, Rasulullah menyimpan doa untuk umatnya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedangkan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut menjelaskan, Nabi Muhammad SAW menyimpan doanya untuk umatnya di akhirat agar mendapatkan syafaat atau pertolongan. Dapat dilihat betapa sayangnya Rasulullah kepada kita dan tidak mendahulukan kepentingan pribadinya untuk keselamatan kita. Dapatkah kita membalasnya? Hanya diri kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Bila di video ini ada kekeliruan, mohon diluruskan dan dimaafkan. Sesungguhnya kelebihan itu asalnya dari Allah Azza wa Jalla, dan kekurangan berasal dari manusia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan dijadikan orang-orang yang termasuk ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.